Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Beberapa tahun yang lalu saya ingat waktu itu lagu Selama Aku Masih Hidup di Dunia. Nah itu, dulu sempat bikin klip sama teman-teman Seventeen, beberapa sudah almarhum. Dan lagu tersebut menjadi soundtrack salah satu sinetron. Nah justru karena itulah saya jadi agak sedikit ya, pokoknya ingatlah pemeran-pemeran di sinetron tersebut yang judulnya Inikah Rasanya. Nah, belum lama ini kemudian ada berita yang cukup viral di sosial media mengenai salah seorang sosok dan seorang tokoh yang ternyata ketika saya lihat adalah seorang pemeran dari sinetron tersebut. Oke, kita lihat dulu berita berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Cerita Untungs kali ini akan ngobrol bareng Aji Yusman. Siapa sih yang nggak kenal Aji Yusman? Aji Yusman adalah aktor sinetron yang sempat vakum dari dunia entertainment. Akhir-akhir ini viral karena melakukan penggalangan dana untuk istrinya yang sedang sakit karena keterbatasan finansial. Karena pada saat itu tadinya awalnya kita pengen di circle kita aja, Bang Aji. Ternyata lambat argonya berjalan. Seperti apa sih kondisi Aji Yusman sekarang? Yuk saksikan kisah selengkapnya hanya di Cerita Untungs. Ya, tentunya juga teman-teman pasti langsung relate dengan berita tersebut. Di depan saya sudah ada Bro Aji. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Itu tonton gue kalau manggil tuh Ji semua gitu. Nama lu juga Aji. Nah, kabarnya lu tuh udah melewati berbagai fase dalam hidup lu ya. Ups and down, semua orang pasti gitu, itu lewatin itu. Dan lu sempat memutuskan untuk berhenti syuting tuh di tahun 2017. 2017, gitu. Ada alasan tersendiri mungkin? Minta sama Allah, ya Allah sudah maaf sudah mulai letih dan jengah dengan rutinitas itu aja, dan maaf ya Allah, boleh gak kalau misalkan aku ingin lebih dari ini dengan izinmu. Alhamdulillah Allah sebenarnya sudah kasih dari 2012, Bang Haji, yang dimana itu memang tidak ada sama sekali hubungannya dengan entertain. Dan memang kemampuan ya pada saat itu memang belum memadai untuk gue berpikir untuk lagi asik syuting lah ya, take that change gitu, karena big opportunity sebenarnya. Tapi di dunia bisnis berarti? Bisnis. 2012, 2013, every year si sosok ini selalu you should to take this chance, this is the big opportunity for you. Karena memang itu berhubungan dengan kelautan dan kemaritiman. Nggak ada lulusan itu sama sekali. Knowledge tentang itu pun zero. Gitu. Makanya kita tolak gitu kan. Ternyata di 2017 begitu kontrak habis stripping, muncul lagi tawaran itu. Dengan Bismillah ambil, karena memang ada sogokan dulu sebenarnya. Sogokan di mana? Ya udah kamu liburan dulu baru kerja. Nih tiketnya, nih hotelnya, nih advance money-nya. Di mana liburannya? Di Bali. Karena Bali, memang gue suka Bali, Bang. Sangat suka Bali. Nggak perlu jauh-jauh lah. Indonesia udah cukup. Ya. Akhirnya ambil kesempatan itu yang dimana memang Allah bukakan secara perlahan, secara materi tentunya ya. Yang dimana kerja hitungan one trip itu 12 sampai 14 hari untuk syuting dihasilkan 6 bulan syuting. Untuk menghasilkan jauh dong ya? Jauh juga ya. Jadi iming-iming yang di awal lu pikir cuma iming-iming, nggak taunya memang benar-benar sebenarnya memang ini sebuah rezeki yang selama ini lu tolak berarti kan sebenarnya? Sebenarnya. Tapi begini, sebelum kita bahas yang itu, lu pertama syuting tahun berapa? Pertama awal iklan tuh, kelas 3 SD. Baru masuk dunia pertelevisian, khususnya sinetron dan sebagainya, tahun 2001. Udah itu udah ritme. Paling sibuk lu itu kira-kira sama antum itu. Itu? Ana 3 tahun setengah project itu ya. Setiap hari tidur cuma 4 jam nggak lebih. Jadi berangkat jam berapa misalnya? Berangkat pulang sekolah. Ya kan? Break itu jam 12. Jam 6 pagi bangun sekolah. Habis sekolah langsung syuting? Langsung syuting. Tuh guys, teman-teman, bayangin. Jadi artis itu apalagi stripping juga hidupnya juga capek gitu ya. Capek ya. Itu berlaku dari tahun 2003 sampai 2006-an. Karena itu kan 3 tahun setengah. Nah kemudian lu 2017 memutuskan untuk akhirnya keluar, apa karena lelah, apa capek, apa karena tawaran itu? Jengah. Udah bosen gitu ya? Ritmenya itu terus gitu ya?
Terus kemudian kan itu kemudian dapat tawaran yang lebih baik itu berapa tahun bertahan? Jalan lah, as a employee itu 2018 masih employee, 2019 akhir ketemu sama seorang sahabat yang dimana memang Masya Allah figur ini sahabat dari kecil. Timpang tindih bareng, susah keluh kesah bareng. Udah nikah loh, udah nikah? Pada saat itu? 2019 sudah. Udah. Kita kasih kepada dia blueprint. This is a big chance, semoga kita collaborate. Karena memang Indonesia ini sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya ini cuma mengingatkan kita itu mempunyai potensi yang sangat tinggi di negeri kita ini. Cuman terkadang beberapa orang yang memang nggak bisa untuk memelihara tersebut itu loh. Akhirnya disetujui, barulah di situ kita bangun sesuatu yang memang kita build up sendiri dengan sistem kita sendiri. Begitu mau test case, Masya Allah, qadarullah subhanallah masuk pandemi. Postpone sudah. Justru sebenarnya tuh posisinya tuh hampir, ibaratnya udah hampir gol gitu ibaratnya. Ready to run, bahkan test case. Karena beberapa ini kan kita harus mengunjuk gigi fasilitas kita dulu, servis kita dulu. Begitu mau test case, subhanallah pandemi ini masuk. 2020? Ya, karena bulan 2020 Februari itu kita masih meeting di Bali. Maret masuk kan KTP A1 Depok itu kalau nggak salah. Sedangkan cruise ship itu masih banyak yang masuk. Gitu. Jadi kita no running, stop. Di 2020 ya? Iya. Tapi memang pandemi itu banyak ya menjadi cobaan banyak bidang sih sebenarnya. Apalagi berhubungan dengan offline ya pasti habis ya. Habis. Hotelan habis, pariwisata habis, banyak hal lah gitu ya. Dan itu ternyata punya pengaruh juga di lo tuh pandemi itu. Sangat headshot sudah. Oh. Kena telat, everything is down. Waduh. Shutting down udah kita, melting. Kita hidup pada saat itu dengan apa yang kita punya. Harta yang Allah pernah titipkan ke kita, kita selling satu demi satu untuk bertahan, untuk survive. Gitu. Karena ada di mana waktu 1 tahun full itu no income. Di 2020. 6 sampai 8 bulan setelah pandemi masuk, itu kan ada apa tuh yang jarak-jarak itu PPKM. Itu di rumah aja. Di rumah aja. Ngapain ini begini hidup nih, ya Allah. Nah, itu mulailah ada gesekan dengan nurani. Ditambah ada masalah sanak family, keluarga terdekat sakit dan sebagainya. Jadi justru pengeluaran malah banyak di situ. Pada saat pandemi nggak ada pendapatan, malah pengeluaran jadi banyak. Pengeluaran terasa banyak karena no income. Sebenarnya standar pengeluaran. Cuman karena income nggak ada, jadi terasa kok gede. Kasarnya kalau kita beli es teh di warteg 3.000, jadi terasa besar pada saat itu. Seperti itu. Tapi sebenarnya gini, ngomongin mengenai posisi ekonomi waktu sebelum lu syuting, sebenarnya lu berasal dari keluarga yang berada atau emang yang ibaratnya general atau emang struggling? Atas. Malah sebenarnya bercukupan gitu ya. Cukup. Karena mami ini kan Chinese, mualaf, alhamdulillah. Meninggal dalam keadaan insya Allah as a muslimah. Pinter nabung. Jalan kerja terus. Wah, wanita karir kan. Otaknya jalan, dapat rezeki di save. Akhirnya Allah izinkan menggunung. Krisislah tahun 98. Etnik kita gesekan kan pada saat itu. Ada sebagian harta keluarga yang memang tidak semestinya value-nya turun drastis pada saat itu. Sedikitlah berkurang terkikis. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Dan kemudian lo maksudnya juga bukan dari keluarga yang struggling lah, sebenarnya juga berada juga dan lu mulai syuting coba bukan nyari uang ya, karena buat karir waktu itu ya berarti. Kayaknya almarhumah ini dia menitipkan sesuatu yang mungkin pada saat itu vision dia sudah nyampe. Ini nanti ketika nanti ku berpulang, ini untuk jaga-jaga plan B. Dan itu works gitu saat ini. Dan ini yang menghasilkan, sumur ini yang menghasilkan. Karena kan bisnis belum jalan kan. Gitu. Jadi tujuannya pada saat itu kayaknya memang ini untuk kalau ada apa-apa lari ke bidang ini. Jadi apa tuh? Entertain ini dibuild sama almarhum.
Oh gitu? Iya, di Beliau. Oh. Bahkan Masya Allah, ini true story, true event. Nyokap sudah meninggal, Bang Haji. 1 tahun sudah meninggal. Itu kerjaan bisa masuk anak wasilah dari almarhum. Gimana caranya? Casting director, Nah. nyari satu pemain pada saat itu untuk suatu project. Jatuh fotoku di sana. Anak tanya, setelah dapat kontrak, kita syuting beberapa episode, anak tanya, Anda nggak pernah masukin foto anak ke PH itu? Ah serius? Dulu, beberapa tahun yang lalu, ada ibu-ibu Chinese nganterin foto, katanya mengaku ibumu. Oh. Itu udah meninggal. Jadi sebelum meninggal sempat taruh foto. Dia sudah sempat nyebarin foto. Sebelum sakit dan meninggal. Dan itu berjalan ketika Mami ini udah nggak ada beberapa tahun setelah Justru itu. malah baru panggilannya itu setelah beliau meninggal. Meninggal. Jadi kayaknya diberikan kelebihan sama Allah, dia bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Gitu loh. Makanya yang tadi Ana bilang ke ente Bang Haji, yang dimana dunia entertain yang Ana punya sekarang pun itu plan B sebenarnya. Karena almarhumah ini sifatnya kamu mau jadi apapun itu terserah kamu. As long jangan pernah mengecewakan Mami bahwa Mami pernah punya anak sepertimu. Gitu loh. Itu seorang ibu, Masya Allah. Berapa saudara? Tunggal. Tunggal. Berarti arti beliau sangat besar sekali bagi. Beliau adalah pegangan, teman. Ketika kita ngerasa low dalam semua sisi, beliau merecharge dengan caranya. Bahkan ketika beliau marah tuh nggak pernah nadanya lebih dari ini, selalu sepelan ini, lembut sekali. Jadi alhamdulillah diberikan kelembutan sisi dari almarhumah itu, dari cara berbicara, dari cara berperilaku, menanggapi orang, gitu. Jadi sebenarnya yang lu jalanin sekarang ini udah berbagai jenis sih sebenarnya. Dan nyokap sendiri juga adalah orang yang punya ibaratnya persiapan gitu buat putra-putri ya. Iya. Nah, tentunya juga itu juga yang kita harus lakuin sebagai orang tua nanti buat anak-anak kita juga akan seperti apa, akan ngapain gitu ya. Tapi selama hidup lu sempat ngalamin ada satu momen titik balik. Ya, pada saat nyokap berpulang di 2010 memang itu adalah asal muasal memiliki rasa tidak terima, memiliki rasa menolak, memiliki rasa marah terhadap Sang Pencipta. Karena nyokap dipanggil. Nyokap dipanggil, kita nggak terima. Lu gila, lu ambil yang selama ini jadi pegangan gua lu ya. Lu jahat. Mana lu katanya lu maha pemurah, maha penyayang, ar-Rahman ar-Rahim. 2 tahun tidak melakukan sholat selayaknya umat muslim. Dari tahun 2010 ke 2012. Wudu nggak ada yang nempel dan sebagainya. Kalimatullah tidak ada yang terucap di lisan. Bahkan kalau misalkan ada yang sholat depan kita bilang, ngapain lu sholat? Hah? Bikin lu kaya tuh sholat. Mana Allah? Allah doesn't exist. Nggak ada Allah tuh, is fake. Tapi Anda nggak pernah mau menghujat, memarahi Nabi Muhammad SAW. Karena Anda paham betul pada saat itu dan sampai titik ini, salah satu syafaat dari beliau lah yang bisa kita jangankan masuk surga, mencium surga. Jannah. Seperti itu. Masya Allah. Terus itu kehidupan apa ibaratnya godless lah di momen itu ya ibaratnya dari tahun 2010 2012 ke 2012. Nah 2012 bikin ingat lagi ada kejadian apa? Alhamdulillah nggak pernah lepas bersyukur dengan kejadian itu. Abang Haji, nggak bisa ngaji sampai sekarang. Nggak bisa ngaji, tapi Anda tahu huruf karena terakhir belajar ngaji itu sampai Iqra 4. Pada saat itu rumah kakek engkong ini kan dikelilingi sama 4 masjid. Depan, belakang, kiri, kanan itu masjid semua. Yang dimana muazinnya Anda kenal suaranya. Ini si fulan. Di suatu ketika di malam itu, Isya, pada Isya, Anda mendengar ada azan, Masya Allah, ini kayak di Saudi ini azan. Lembut, itu nggak ke kuping, ke hati. Siapa ini yang azan? Nggak tahu dengan secara tidak sadar dan sadar, karena pada saat itu badan ini memang tidak dalam keadaan hadas, besar ataupun kecil, nggak habis minum dan sebagainya. Terus gelar syahadah, mulai sholat, rakaat kedua, atahiyat, bangun, gelap.
nggak kelihatan. Biasanya kalau mati lampu, jangankan kita lihat tangan, sejadah pun kelihatan gitu. Ini gelap sama sekali Bang. Gelap sama sekali. Nggak lama dari itu di ujung sana itu ada titik putih yang putihnya nggak pernah kulihat di muka bumi ini. Kecil, putih, menyilaukan tapi nggak bikin sakit mata ya. Nggak lama mendekat, titik itu mendekat. Tiba berubah menjadi yang sangat besar sekali. Dan sangat besar itu kita nggak membuang pandangan kemanapun nggak bisa karena saking besarnya bentuk itu. Ini dalam keadaan sholat ini masih kan? Karena kan sesungguhnya kita nggak boleh membatalkan sholat selagi kita mampu kan. Lu nggak dalam keadaan terpengaruh apa itu? Oh, no, bersih. Okay. Minum tapi beberapa hari sebelumnya itu malah. Ini pernah ngelihat bentuk ini tapi di mana ya? Di mana masih berpikir dalam sholat itu. Nah disitulah baru terucap dan bergetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahillah. Itu lafaz Allah Bang. Itu getar dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bergetar semua, shaking. Sampai surah Al-Fatihah aja itu nggak hafal. Bismillah pun nggak bisa terucap dalam lisan. Akhirnya dalam hati yang terbatas pada saat itu, ya Allahu Rabbi, maaf, aku salah, aku maaf. Janganlah engkau menjauhi dan membenciku, ya Allah. Sekian lama ku ingkar kepadamu, ku menjauhi, maafkan aku ya Allah. Izinkanlah aku untuk menyelesaikan sholat ini. Izinkanlah ya. Pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai akhirnya. Dan itu tidak ada suara apapun yang masuk. Ketika ada hening aja gitu ya? Hening. Padahal kakek itu tinggal di kawasan yang memang rumah padat penduduk. Motor. Dan di belakang rumah engkong itu kan warung. Tanya sama yang jaga warung, Rul, mati lampu tadi? Enggak Bang. Serius. Demi Allah nggak mati lampu Bang. Terus ini ada bocah yang main gitar. Dari tadi apa baru datang? Dari tadi Bang, ini genjreng-genjreng. Jadi suara tuh nggak dikasih masuk. Cahaya nggak dikasih masuk, gelap. Cuma ada cahaya itu satu titik. Nah, di situ mulailah pelan-pelan membenahi diri. Secara kemampuan yang nggak bisa apa-apa ini sesungguhnya tanpa izin Allah kan. Kalau misalkan kita nggak ada niat, nggak mungkin kita jadi rajin beribadah atas kemampuan kita, nggak mungkin. Kita bisa rajin ibadah, kita bisa bagus akan semuanya itu karena atas izin Allah gitu. Doa orang tua kedua. Ya. Akhirnya pelan-pelan membenahi. Ya. Ana cuma manusia biasa, terkadang goyang lagi karena ya, dunia naik turun lah pasti naik kan. Turun kan. Ditambah pada saat itu berkumpul dengan orang-orang yang masih mencari jati diri, hilanglah sudah pada saat itu. Nah, kembali lagi pada momen ini. Lost signal lagi. Oh, berarti memang naik turun ya? Naik turun. Dan ini bahkan ketika lost, sekarang ini, lost lagi lu mulai kapan? Pada saat detik-detik di mana Ana nggak punya kemampuan untuk mengeksekusi jenazah. Jadi sejak pandemi kemudian pekerjaan yang biasa menjadi aktiviti lu selama ini kemudian langsung dead end karena pandemi dan kebutuhan tetap berjalan. Sampai akhirnya barang-barang dijualin Perlahan-lahan. apa aja sampai dijual tuh? Rumah, mobil, motor, barang-barang elektronik. Dalam waktu 2 tahun itu? Ya, pandemi. Pelan-pelan. Handphone, smartwatch. Nah, yang di Instagram itu yang belum laku. Ada beberapa yang laku. Sebelumnya ada. Karena kita nggak pakai media itu untuk menjual barang. Jadi kalau nggak ada orang dekat dulu apa yang apa namanya bisa dimintakan pertolongan gitu? Ana mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Ana terkadang bisa menutupi kekurangan dan nggak bisa. Dan pada saat itu Ana nggak marah dan nggak menyalahkan pihak manapun, circle ataupun di luar circle yang dimana mereka pasti kan mempunyai pertarungan masing-masing dengan masalah. Oh nggak bisa ya sudah. Semua punya cobaannya masing-masing. Masing-masing gitu. Akhirnya Ana coba lagi sambil jual, sambil bertahan, survive. Udah nggak bisa, loss keluar barang laku yang dimana udah kagak ada lagi yang bisa dijual. Sisa pada saat momen kemarin, titik itu, cuman TV berapa sih harganya Bang Haji? Memang 43 inch. Cuma apa bisa untuk buat melakukan tindakan sesar? Nah,
Lu kan dulu tuh syuting stripping itu kan pasti pendapatan besar lah. Stripping nggak ada yang nggak ini lah, besar. Kemudian ketika dapat pekerjaan berikutnya kan berlipat kali ya. Pasti. Itu semua nggak ada yang ditabung atau memang gaya hidup atau gimana? Gaya hidup nggak semahal itu Bang Haji. Jadi 2010 itu kan nyokap kena stroke. 9 bulan di rumah sakit, 2 kali melakukan operasi besar. Pembuluh darah pecah. Oh, Masya Allah. Dari tabungan anak pribadi sama II juga ngebantu pada saat itu. II mana? II itu tante. Oh, tante. Tante sama II. Kita fight di situ. Nah, setelah pasca selesai tahap operasi, recovery, 6 bulan lah. Almarhumah sempat bertahan, survive di rumah. Perlahan-lahan untuk perawatan. Yang dimana pada saat itu memang kalau sudah kena serangan stroke, pecah pembuluh darah, intinya almarhumah itu meninggal dalam keadaan pasrah menyerah. Karena yang biasanya almarhumah ini suka jalan, suka bekerja, harus stuck 6 bulan di atas tempat tidur dan ininya habis Bang Haji. Iya, namanya ulcus decubitus nama penyakitnya. Ya, yang selalu berbaring kan? Ya. Ketika kita mau bangunkan posisi duduk miring, muntah. Habis. Muntah karena nggak terbiasa, maunya rebahan gitu. Nah, 6 bulan itu kita benar-benar full nggak kerja karena memang jagain mami. Alhamdulillah anak dikasih kesempatan cuci kotorannya ketika BAB, ketika pipis. Ketika sudah bersih, beliau pipis lagi, Masya Allah. Anak nggak marah aja, Alhamdulillah Allah kasih kesempatan luas hati pada saat itu. Ya udah mami pipis aja, mami pup lagi aja. Nanti aku yang gantiin. Nggak sebanding walaupun seperti itu. Karena dulunya kan kita seperti apa Pak Haji ya? Ya kita dibantu, dibesarkan sama Allah. Ada kita caranya yang sama gitu ya? Ada yang sama. Seperti itu. Jadi anak benar-benar bersyukur sempat berbakti walaupun belum maksimal merasakan ganti popok, bersihkan, menyuapi makan dan sebagainya, lulus kepala, seperti itu. Masya Allah, masih dapat momen masih itu. Dapat. Alhamdulillah. Allah kasih rezeki di situ. Jadi untuk yang kemudian ekonomi mulai recover lagi, ada bisnis juga kemudian udah mulai settle lagi. 3 anak yang sebelumnya nggak ada masalah dengan finansial kan? Sehat semua, kelahiran lancar. Dan justru ketika yang terakhir ini, justru pada saat ekonomi benar-benar down banget. Semua dijual sampai titik penghabisan. Tinggal ginjal Bang Haji. Tinggal ginjal. Katanya sampai buka donasi segala. Open donate. Karena pada saat itu tadinya awalnya kita pengen di circle kita aja Bang Haji. Ternyata lambat argonya berjalan. Kita buka, keluar sedikit circle yang dimana orang kenal Ana nggak kenal mereka. Alhamdulillah banyak yang membantu, tapi ini masih jauh karena Ana terbentur dengan waktu, Bang Haji. Ini harus cepat dilakukan tindakan, yang dimana jenazah sudah beberapa hari di dalam kan. Boleh tahu nggak tuh, biayanya berapa sih waktu itu yang semestinya disiapkan? 15-16 juta. 15-16 juta untuk mengeluarkan janin. Sesar. Dan pada saat itu urgently harus punya cash on hand 15-16 juta. Iya, untuk paket sesar. Dan belum megang waktu itu. Kita cuma megang kurang 2 juta kurang lebih. 2 juta kurang lebih. Jadi sebenarnya jenazah itu ada di perut selama seminggu. Lu ngasih gua anak ya. Lu ambil anak gua. Sekarang gua mau keluarin anak gua aja susah. Ini apa? Maunya apa sebenarnya?